Salam hormat saya kepada Bapak Susilo Ferry Yulianto Eskom MT selaku tutor pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman SSI 4102. Izinkan perkenalkan diri, nama saya Imade Agus Adiatnyana, NIM 05630371 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ UT Mataram. Pada video ini, saya akan menjelaskan tugas 3 mata kuliah algoritma dan pemrograman, di mana pada kesempatan ini saya diminta untuk membuat sebuah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus sebagai berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000, gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika di input golongan A maka akan mengambil gaji pada array 0. Jika di input golongan B maka akan mengambil gaji pada array 1. Jika di input golongan C maka akan mengambil gaji pada array 2. Buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur sama dengan 5 atau lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Di sini saya sudah membuat program yang diminta. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait program ini. Baik, pada program ini saya menggunakan bahasa pemrograman Java dan membuat nama file dengan nama tugas 3. Penjelasan programnya. Yang pertama, import Java text number format. Import Java AT lokal untuk menampilkan uang dalam format rupiah. Lalu import Java AT scanner untuk membaca input dari keyboard. Lalu saya membuat kelas bernama tugas 3 sesuai nama file yang saya gunakan. Di dalam void main, pertama-tama saya membuat objek scanner input sama dengan new scanner. Lalu header program untuk menampilkan tampilan program agar lebih interaktif. Selanjutnya membuat array gaji. Saya menyimpan gaji pokok berdasarkan golongan ke dalam array. Integer gaji golongan sama dengan 5 juta, 6.500.000, 9.500.000. Artinya indeks 0 sama dengan A, indeks 1 sama dengan B, indeks 2 sama dengan C. Kemudian kita membuat array persentase lembur. Integer persen lembur sama dengan 30, 32, 34, 36, 38. Lalu kita melakukan input golongan dan jam lembur. Program akan meminta pengguna memasukkan golongan dan jam lembur. Cout masukkan golongan A, B atau C. String golongan sama dengan input .next, .trim, .uppercase. Di sini saya menggunakan uppercase agar inputan nantinya A kecil sama dengan A besar.
Cout masukkan jam lembur 0 atau lebih. Integer jam lembur. Jam lembur sama dengan input next in. Cout tampilannya input jam lembur tidak valid bila mana nantinya jam lembur yang dimasukkan bukan berupa angka, maka tampilannya akan muncul input jam lembur tidak valid, gunakan angka. Lalu input close, return. Selanjutnya validasi golongan dan tentukan indeks, yaitu menentukan indeks golongan, di mana ini untuk menentukan gaji mana yang harus diambil dari array. Saya menggunakan if integer indeks golongan, if A equals golongan sama dengan 0, indeks golongan sama dengan 0, else B indeks golongan sama dengan 1, else C indeks golongan sama dengan 2, else system out atau cout golongan tidak valid, harap masukkan A, B atau C. Di sini jika inputan bukan A, B atau C, maka program akan berhenti. Input close, return. Lalu langkah selanjutnya mengambil gaji pokok dari array. Integer gaji pokok sama dengan gaji golongan, indeks golongan. Lalu menentukan persentase lembur berdasarkan jam. Logika if untuk jam lembur. If persen sama dengan 0, if jam lembur sama dengan persen lembur 0, if jam lembur sama dengan 2, persen lembur 1, else if jam lembur sama dengan 3, persen lembur 2, else if jam lembur sama dengan 4, persen lembur 3, else jam lembur sama dengan 5 atau lebih, persen lemburnya 4. Lalu kita menghitung gaji lembur dan total. Double gaji lembur sama dengan persen dibagi 100 dikali gaji pokok. Double total gaji sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Number format and add nomor format ini untuk format rupiahnya. Lalu tampilan rincian, di sini saya akan menampilkan rincian dengan format yang rapi, di mana cout print rincian gaji. Ini merupakan tampilan outputnya nanti. Cout golongan, cout gaji pokok, cout jam lembur, cout persentase lembur, cout gaji lembur, dan cout terakhir jumlah penghasilan, yaitu total gaji. Lalu input the close. Baik, langkah selanjutnya kita coba jalankan programnya dengan mengetik run Java. Program berjalan di terminal. Kita perbesar. Nah, di sini kita ambil contoh, masukkan golongan A. Masukkan jam lembur 0 atau lebih, kita coba masukkan jam lembur golongan A 2 jam. Hasilnya ialah berupa rincian gaji. Golongan A, gaji pokok 5 juta, jam lembur 2 jam, persentase lembur 32%, maka gaji lemburnya adalah gaji pokok dikali persentase lembur, yaitu sebesar 1.600.000. Dan jumlah penghasilannya yaitu gaji pokok ditambah gaji lembur sama dengan 6.600.000. Sudah sesuai. Kita coba contoh yang kedua.
Kita masukkan golongan B, masukkan jam lemburnya contoh 4 jam, maka akan keluar rincian gaji sebagai berikut. Golongan B, gaji pokoknya 6.500.000, jam lemburnya 4 jam, persentase lembur 36%. Gaji lembur sebesar 2.340.000, dimana didapat dari gaji pokok dikali persentase lembur. Lalu jumlah penghasilannya, gaji pokok ditambah gaji lembur, totalnya jumlah penghasilan 8.840.000. Sudah sesuai juga. Kita coba lagi. Kita masukkan golongan C dengan jam lemburnya 5 jam. Rincian gajinya sebagai berikut. Golongan C, gaji pokok 9.500.000, jam lembur 5 jam, persentase lemburnya 38%, gaji lemburnya 3.610.000, dan jumlah penghasilannya sebesar 13.110.000. Sudah sesuai juga. Kita coba lagi. Kita coba masukkan golongan di luar A, B, atau C, yaitu kita coba masuk golongan D. Masukkan jam lemburnya contoh 1 jam, maka program akan menampilkan hasil golongan tidak valid. Harap masukkan A, B, atau C. Baik, sekian penjelasan program tugas 3 algoritma dan pemrograman yang telah saya buat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.